Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Qaili fi Kitabil Karim, Innal ladzina qalu Rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd.
Faya ayyuhal hadirun musallun ittaqullah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menjadi kewajiban bagi khatib untuk menyampaikan wasiat takwa pada setiap khutbahnya. Oleh karena itu, mengawali khutbah Jumat hari ini, mari kita senantiasa meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangannya. Ketakwaan itu harus dilakukan dengan konsisten dan berkesinambungan, sehingga bukan hanya berdampak pada kuantitas takwa, namun juga berdampak pada kualitas takwa itu sendiri. Konsisten dan berkesinambungan dalam bahasa Arab disebut sebagai istiqamah. Oleh karena itu, insya Allah tema khutbah Jumat pada hari ini adalah istiqamah dalam beragama, istiqamah dalam beribadah. Tema ini dilandasi dari salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang kami bacakan tadi pada mukadimah, yang terdapat di dalam surah ke-41, surah Fussilat ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu ila akhir ayat. Allah berfirman bahwa sesungguhnya orang-orang yang berkata, innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang-orang yang berkata Tuhanku adalah Allah, Allah adalah Tuhanku, tsumma istaqamu, lalu kemudian dia istiqamah dengan perkataannya itu, maka tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikatnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat turun untuk menyampaikan kepada manusia yang istiqamah itu, membisikkan kepada orang-orang yang istiqamah itu, apa kata Allah? Allah takhafu wa la tahzanu. Janganlah engkau takut, janganlah engkau bersedih, janganlah engkau risau. Juga Allah Subhanahu wa taala melalui perkataan malaikatnya menyampaikan kepada orang-orang yang istiqamah itu,
berita gembira tentang surga yang Allah janjikan kepadanya. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah menyampaikan beberapa pesan. Dua di antaranya, pesan yang pertama yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya ini bahwa tidak semua orang yang berkata Rabbun Allah, tidak semua orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, Allah adalah Tuhanku, lalu dia istiqamah pada perkataannya itu. Bahkan para ulama mengatakan, sepakat menyampaikan bahwa banyak orang mengatakan di dalam dirinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Banyak orang-orang menyatakan Rabbun Allah, Tuhanku adalah Allah, Allah adalah Tuhanku, namun dia tidak mampu istiqamah, dia tidak mampu konsisten kokoh pada perkataannya itu. Ini yang pertama. Yang kedua, hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ada memang orang istiqamah pada perkataan dan kalimat yang diucapkan Rabbun Allah hanya sedikit saja. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini, Bapak, saudara-saudaraku semua, tergolong di dalam golongan yang sedikit itu, termasuk orang-orang yang selalu istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang yang senantiasa istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hari ini kita hadir berhenti sejenak dari seluruh aktivitas kita untuk hadir bersama menunaikan salah satu tugas kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat. Ini menandakan bahwa kita istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun orang-orang yang istiqamah itu terhadap perkataannya Rabbun Allah itu tadi hanya sedikit saja. Sehingga hadirin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan di dalam ayat tersebut pada surah Fussilat itu ayat 31, bahwa orang-orang yang selalu istiqamah di dalam agama, orang-orang yang selalu konsisten berkesinambungan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapat berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Berita gembira yang akan didapatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang istiqamah itu, bahwa dia selalu didampingi oleh malaikat. Perlu kita perbarui selalu ingatan kita, Bapak jemaah sekalian, bahwa di dalam hidup ini ada dua makhluk Allah yang selalu mendampingi kita, yaitu malaikatnya Allah dan setan. Akan tetapi orang-orang yang selalu istiqamah, ibadahnya selalu istiqamah dan konsisten berkesinambungan, bacaan Al-Qur'annya terus menerus, bukan hanya di bulan suci Ramadan, puasanya bukan hanya di bulan suci Ramadan, dan ibadah-ibadah yang lainnya, maka orang-orang itulah yang akan mendapatkan pendampingan oleh malaikat. Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya istiqamah di dalam hidup ini penting. Istiqamah, konsisten dan berkesinambungan ini identik dengan sifat kesabaran yang dimiliki oleh seorang hamba. Ada sebuah kisah, suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW, beliau duduk bersama dengan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, berdua dengan Rasulullah Muhammad SAW. Ketika itu ada seseorang yang datang yang tidak dikenal, namun orang yang datang itu
tiba-tiba mencaci maki Abu Bakar As-Siddiq. Kalau yang merajalela sekarang di sekolah-sekolah bullying, ternyata namanya bullying itu ada di zaman Rasulullah SAW. Ketika itu Abu Bakar dibullying, dicaci maki oleh seseorang yang datang yang tidak dikenal. Dari mana dia? Awalnya Abu Bakar senyum-senyum saja, dia tidak marah. Bersama dengan Rasulullah SAW, Nabi pun tersenyum melihat kejadian itu. Ternyata Abu Bakar ketika itu tidak konsisten, tidak berkesinambungan, tidak istiqamah di dalam kesabarannya, karena orang itu tidak berhenti mencaci maki Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya tadinya Abu Bakar dalam keadaan tersenyum, tiba-tiba marah dengan cacian itu. Apa yang terjadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Begitu Abu Bakar marah dengan cacian yang diterimanya itu, Rasul pun tinggalkan tempat. Nasalai wanruna fa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surona fa Allah taala nasalai Abu Bakar, dia meninggalkan Abu Bakar. Akhirnya dengan kepergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar sangat kecewa, bersedih. Dalam hatinya, kenapa Rasulullah meninggalkan saya? Padahal orang-orang mencaci maki saya. Maka terpaksa Abu Bakar pun juga meninggalkan tempat itu. Dia mengikuti Rasulullah, mengejar Rasulullah, menyampaikan, wahai Rasul, kenapa Rasulullah meninggalkan saya sendirian? Maka Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar, wahai sahabatku Abu Bakar, tadi pertama orang yang mencaci maki itu kamu dalam keadaan tersenyum, saya pun tersenyum pula karena saya melihat banyak malaikat mendampingimu. Tapi begitu kamu marah, bukan lagi malaikat yang ada di sekelilingmu, tapi banyak setan yang mengelilingimu. Tadinya malaikat yang mendampingi Abu Bakar, tapi begitu dia marah, naik amarahnya, tidak lagi dalam keadaan tersenyum, maka malaikat pun juga pergi bersama Rasulullah yang digantikan oleh para setan. Ini memberikan pemahaman pelajaran kepada kita semua, bahwasanya orang yang konsisten berkesinambungan selalu istiqamah, termasuk istiqamah dalam kesabarannya. Sekarang ini Pak butuh kesabaran. Begitu banyak godaan. Apalagi masuk waktu penghujung hujan ini, biasa kita malas-malasan. Malas ke pergi masjid, malas ke sholat, malas ke mengaji, malas ke puasa. Orang-orang itulah tidak masuk kategori istiqamah. Oleh karena itu, marilah kita istiqamah, konsisten berkesinambungan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus lakukan? Mengapa kita harus pertahankan keistiqomahan ini? Karena hari ini sudah banyak tanda-tanda, Pak. Sudah banyak tanda-tanda. Oleh karena itu, mari kita, mudah-mudahan Allah senantiasa menggerakkan hati kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangannya, sehingga kita salam hari ini selamat mati Rasulullah Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza wastaghfirullah wal ghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu sami'un alim. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadiruna al-muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la ilaha illa alladzina taqaw alladzina hum muhsinun. Qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzil Islam wal muslimin wa bisyirka wal musyrikin. Allahumma adfa'anna al bala wal waba wasalati wal minha wa wasab. Ya tatawama zahara minha wa ma batana an baladina Indonesia sallallahu alaihi wasallam muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la tadhkurullaha illa wallahu ya'lamu ma tasna'un.